Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu mengaplikasikan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baiklah, hari ini kita masih masuk di materi tema 1 ya, indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keragaman. Kemarin kalian telah menyelesaikan tugas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan permainan tradisional. Kalian juga telah menyelesaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang jenis-jenis bunyi pantul. Hari ini kita masih di materi subtema 3 ya, masih berhubungan dengan keberagaman, bersyukur atas keberagaman. Tapi materinya Ibu ada materi tambahan, sambil Ibu jelaskan nanti Ibu lampirkan materi tambahannya juga ini dari di buku tematik ya anak-anak. Ini materi tambahan tentang materi hari ini, nanti Ibu lampirkan di classroom. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi hari ini kemarin kan telah belajar tentang makanan tradisional, tentang permainan tradisional. Hari ini tentang tarian tradisional. Tapi kita pelajarin dulu apa itu tari, apa itu seni tari. Ibu jelaskan dulu ya. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik. Jadi seni yang menggambarkan gerakan-gerakan itu dinamakan seni tari. Dia menggambarkan ekspresi muka, ekspresi dengan bentuk gerakan-gerakan tubuh, itu dinamakan seni tari ya anak-anak. Jadi seni tari ini memiliki aspek-aspek. Aspek-aspek itu artinya yang berhubungan dengan seni tari sendiri. Jadi kalau dalam seni tari sudah pasti ada keempat aspek ini, yaitu pertama gerak. Kalau dalam seni tari sudah pasti adanya gerakan, kita sudah pasti bergerak. Kemudian ritmis itu pola-pola gerakan-gerakannya. Kemudian keindahan. Kalau kita menari sudah pasti harus terlihat indah. Kemudian yang terakhir itu ekspresi. Menari juga harus memiliki ekspresi. Apakah ekspresinya senang? Jika tariannya menggambarkan sebuah tarian perayaan, berarti ekspresinya harus senang. Jika tariannya itu menggambarkan sebuah tarian kesedihan, ekspresinya juga harus sedih. Jadi ini 4 aspek yang harus ada atau sudah pasti ada di dalam sebuah tarian. Kemudian ada juga yang namanya unsur-unsur yang ada pada seni tari, yaitu ruang, tenaga, dan waktu. Ruang, kita pasti kalau dalam menari harus membutuhkan tempat atau ruang. Ruangannya harus luas atau sempit, itu tergantung dari jenis tariannya. Kemudian tenaga, harus memiliki tenaga untuk bergerak dan harus memiliki waktu dalam tarian tersebut. Ada tarian yang singkat, ada pula tarian yang memerlukan waktu yang panjang. Nih, ruang itu berhubungan dengan posisi, tingkatan, dan jangkauan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis seni tari. Jenis-jenis seni tari ini ada 2. Dia dibedakan berdasarkan jumlah penarinya, kemudian berdasarkan alirannya. Kalau berdasarkan jumlah penarinya, ini yang kemarin kita sudah pelajari nomor 1 itu tari berpasangan. Salah satu tari berpasangan itu tari kupu-kupu. Tapi di sini Ibu jelaskan ada 3 jenis tarian. Ada yang dinamakan tari tunggal atau tari solo. Artinya dia tari seorang diri. Jadi tidak selamanya kita menari itu harus lebih dari 1 orang. Tarian itu bisa juga dilakukan dengan sendiri, namanya tari tunggal atau tari solo. Apa contoh tariannya? Misalnya tari Gatot Kaca. Ini asalnya dari Jawa Tengah. Ya, ini yang Ibu tadi bilang ya, berdasarkan keragaman
tarian-tarian ini memiliki asalnya masing-masing. Misalnya ini di Jawa Tengah, dia memiliki tarian tradisional namanya tari Gatot Kaca. Tari Gatot Kaca ini termasuk tarian tunggal atau ditarikan oleh satu orang. Yang kedua itu tari berpasangan atau duet. Contoh tariannya itu tari topeng. Dia berasal dari Jawa Barat. Jadi ini contoh salah satu tariannya ya. Kemarin juga anak-anakku sudah melakukan tariannya. Misalnya kemarin itu tari kupu-kupu. Itu salah satu contoh tari berpasangan juga. Namanya berpasangan. Jadi ini kalau tarian berpasangan ini terdiri dari dua penari. Bisa laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, atau perempuan dan perempuan. Biasanya dua orang. Contohnya tari topeng dari Jawa Barat ya. Selanjutnya itu tari berkelompok atau biasa juga disebut tari grup. Jadi namanya berkelompok, dia lebih dari dua orang. Bisa laki-laki semua, perempuan semua, ataupun dua laki-laki, dua perempuan, atau tergantung dari jenis tariannya ya, atau variasinya masing-masing. Jadi tarian kelompok ini contohnya tarian dari Aceh, namanya tari saman. Ya, ini berkelompok, bahkan bisa lebih banyak, lebih bagus kalau tari saman ini ya. Itu berdasarkan jumlahnya. Tarian dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Silahkan diingat. Kemudian berdasarkan genre atau alirannya. Ada yang dinamakan tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Sampai itu tari tradisional namanya juga tradisional, berarti tarian dari khas-khas daerah masing-masing. Ini tari tradisional kerakyatan biasanya dilaksanakan atau diadakan dalam bentuk upacara perayaan dan sebagai tari pergaulan. Contoh dari tarian ini adalah tari Jaipong dari Jawa Barat dan tari Lilin asal Sumatera Barat. Ya, jadi ini kalau tarian tradisional, tarian memang khusus di daerahnya, di daerah masing-masing ya. Mereka menarikan misalnya ada acara pernikahan, biasa di daerah tersebut memang ada tarian khusus untuk pada saat pernikahan tersebut. Itu namanya tarian tradisional, memang sudah tarian dari daerah tersebut. Kemudian tari kreasi baru adalah sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografi atau juga disebut penata tari ya. Tarian kreasi baru inilah yang dinamakan tarian yang dibuat sendiri, bukan dari asal daerahnya. Misalnya anak-anakku, ibu suruh membuat 5 gerakan tari, kemudian ditarikan. Itu namanya tari kreasi baru, kalian sendiri yang menciptakan tarian tersebut. Kemudian tari kontemporer. Tarian jenis ini merupakan sebuah tari yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Ini juga kurang lebih dengan kreasi baru, cuman dia memiliki makna, gerakan-gerakannya itu memiliki simbol dan makna, tidak dibuat sembarangan. Ini biasa dibuat oleh memang para ahli penari-penari. Itu perbedaannya ya dari 3 tarian tersebut. Kemudian apresiasi terhadap gerak tari. Apa itu apresiasi? Anak-anakku harus tahu. Apresiasi itu adalah penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni. Jadi seni tari itu tidak boleh kita tidak hargai anak-anak, apalagi tari tradisional. Kita harus menghargainya. Salah satu caranya dengan kita harus mengetahui tarian tersebut, apalagi kalau tarian khas daerah kita sendiri. Tapi langkah-langkahnya itu kita harus mengenal dulu. Oh, di daerah saya ada tariannya, namanya contohnya misalnya tarian Jaipong. Oh, tarian ini ditarikan pada saat acara ini. Dan kita harus menghargainya. Salah satu contoh cara menghargainya, kita harus mempelajari, bilang oh tari Jaipong gerakan-gerakannya seperti ini, gitu ya anak-anak. Kemudian suatu tari tidak bisa dikatakan seni bila tidak memiliki unsur yang ada di dalamnya. Dengan adanya unsur tersebut, maka akan tercipta gerakan ritmis yang indah. Jadi harus ada unsur-unsur tari sehingga terjadilah tari yang bagus ya anak-anak. Kemarin tadi di atas Ibu sudah jelaskan ada 3 unsurnya ya.
ruang, waktu, dan tenaga. Ini berhubungan dengan itu juga, tapi ada nama lainnya. Unsur utama dalam tari itu ada 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Apa itu? Wiraga ini yang berhubungan dengan gerak. Jadi ini 3 unsur utama yang harus ada dalam tari anak-anak. Wiraga atau raga, dia berhubungan dengan gerak. Sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk ataupun berdiri. Jadi bukan dinamakan tarian kalau dia tidak adanya yang namanya gerakan badan. Jadi salah satu unsurnya dikatakan tarian kalau ada gerakan. Misalnya nih, dan setiap tarian itu memiliki ciri-ciri gerakannya masing-masing. Misalnya ini ada contohnya ya. Ini ciri-ciri gerakan tari Bali. Ini ada gambar contoh gerakannya. Ini dipraktekkan oleh anak SD juga ya anak-anakku. Jadi bukan hanya perempuan yang harus menari. Tarian itu tidak menggambarkan bahwa perempuan. Ini contohnya, misalnya laki-laki ini contoh sebuah gerakan yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki. Jadi misalnya ciri-ciri gerak tari Bali, dia memiliki ciri gerakannya pada umumnya dilakukan secara lincah dan cepat. Kemudian tidak hanya kepala, tangan dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Ya, itu ciri tarian Bali ya. Jadi bukan hanya anggota badan, tapi salah satu alat inderanya itu mata juga bergerak. Itu cirinya. Ini ciri-ciri gerak tari Sumatera. Silakan dibaca nanti ya anak-anak. Kemudian wirama. Sebuah tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerak badan dengan musik pengiring, baik dari segi tempo maupun iramanya. Ya, jadi sebuah tari juga alangkah lebih baiknya dan memang pada umumnya harus memiliki yang namanya irama. Irama itu dalam bentuk perpaduan antara iringan musik dengan tarian kita. Jadi tidak harus musik dalam sebuah lagu, walaupun musik dari alat musik juga tidak apa-apa. Jadi ada contoh-contohnya ya. Misalnya nih, ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ya tidak harus alat musik juga, misalnya dari tangan juga. Misalnya ini juga merupakan irama yang bisa diikuti oleh gerakan tarian kita. Jadi tidak harus bisa hentakan kaki, biasa suara dari mulut atau suara tangan, itu merupakan irama yang bisa juga dipadukan dalam sebuah tari. Misalnya ini alat musiknya ya. Jadi kalau alat musik juga, dia misalnya tarian tradisional biasa juga menggunakan irama alat musik tradisional. Kalau tari kreasi baru biasa menggunakan alat musik modern. Misalnya ini contoh-contoh alat musik tradisional ya, misalnya gong, kecapi, gendang. Kalau alat musik modern itu misalnya drum, keyboard, biola. Selanjutnya yang terakhir yaitu unsur yang harus ada dalam tarian, yaitu wirasa atau rasa. Apa itu? Sebuah tarian harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa melalui sebuah tarian dan gerakan juga ekspresi penari. Ini yang Ibu tadi katakan ya, bahwa sebuah tarian itu memiliki makna sendiri anak-anak. Misalnya tarian dia menceritakan sebuah kesedihan seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya. Kita memperagakan tarian itu harus memiliki ekspresi sedih, menggambarkan kenapa seorang ibu itu bersedih. Itu yang dinamakan wirasa, ekspresi dalam lagu. Selain unsur-unsur utama tadi ada 3 kan, ada juga yang namanya unsur pendukung dalam seni tari. Apa-apa saja? Ini ada ragam gerak, ragam iringan, rias dan kostum, pola lantai. Pola lantai itu jenis polanya dalam menari. Misalnya ada yang menggunakan pola lantai melingkar, ada yang menggunakan vertikal, horizontal, ada yang melengkung. Itu namanya pola
pola lantai, tempat pertunjukan itu juga unsur pendukung. Kalau kita ingin menari harus ada tempatnya, tempat pertunjukan tariannya, harus ada properti tari. Properti tarinya misalnya menggunakan baju tari, misalnya tari kipas, properti tarinya sudah pasti harus ada kipas. Tari payung harus ada payungnya. Misalnya juga tarian-tarian yang menggunakan selendang. Misalnya contohnya kemarin kalian melakukan tari kupu-kupu. Propertinya yaitu selendang, ragam gerak, ragam iringan. Ya, ini tadi iringan bisa alat musik dan lain-lain. Ini unsur pendukung dalam seni tari ya. Anak-anakku, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, silakan dibaca ulang lagi materinya kalau ada yang kurang jelas. Silakan dibaca sendiri ya. Kemudian selanjutnya setelah kalian membaca bacaannya, anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu kasihkan. Nanti Ibu bagikan linknya ya. Link Google Form. Kalian mengerjakan tugas tematik. Jangan lupa menuliskan nama, kemudian kelas, kemudian menjawab 10 pertanyaan pilihan ganda yang Ibu berikan yang ada di classroom ya. Kerjakan dengan baik ya anak-anakku. Ya baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini tidak lupa Ibu mengingatkan setelah selesai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini anak-anakku bermanfaat. Mari kita berdoa, doa setelah belajar dimulai. Selesai. Ya, anak-anakku tetap rajin belajar ya, walaupun belajar di rumah, karena kunci kesuksesan kalian kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian, ingin sukses, adalah kalian harus rajin belajar dan harus mematuhi perkataan orang tua dan guru. Kalian juga jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah, jangan membantah orang tua di rumah. Rajin-rajin belajar, kurangi bermain di rumah ya anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri untuk hari ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.